Bagaimana anak-anak? Masih di depan televisi? Ya, Bu Ivi kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama guruku. Nah, tadi kita sudah belajar tentang hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Tidak hanya yang ada di slide yang tadi, nanti akan Bu Ivi tunjukkan lagi. Selain ayam, selain kucing, selain anjing, burung, dan kupu-kupu, ada lagi hewan apa saja? Kita coba ya, kita lihat. Hewan apa saja selain yang sudah Bu Ivi tunjukkan tadi? Baik anak-anak, akan Bu Ivi tunjukkan. Selain hewan-hewan tadi, ada kuda. Kuda sama ya dengan anjing ataupun kucing yang kakinya 4. Ada sapi. Sapi kakinya juga 4. Ini ada di sekitar kita, hewan-hewan yang bermanfaat untuk kita. Ada kambing. Kambing pemakan rumput. Ada bebek, ada kodok atau katak, ada capung. Nah, itu adalah hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Apalagi hewan yang ada di sekitar kita, kalian nanti bisa tulis sendiri di buku tematiknya, lalu kalian tunjukkan ke gurunya ya. Bu, apa benar ini adalah hewan-hewan di sekitarnya kalian ya? Nanti bahas dengan guru kalian. Bu Ivi lanjutkan. Nah, anak-anak, untuk menghitung banyak benda, kalian harus melakukan ini ya. Yang pertama, kalian kelompokkan dulu benda sesuai dengan kesamaannya. Bisa besarnya, bisa jenisnya, ataupun dengan sama warnanya. Jenisnya seperti tadi, yang berkaki 4 sama dengan yang berkaki 4. Yang berkaki 2 dengan yang berkaki 2. Ayam dengan ayam. Anjing dengan anjing, begitu ya. Kita kelompokkan sesuai dengan kesamaannya. Lalu setelah dikelompokkan, hitung dengan teliti satu persatu dalam satu kelompok. Karena yang kita hitung adalah 2 kelompok, maka kalian menghitungnya satu kelompok diselesaikan dulu. Teliti ya. Bagaimana caranya nanti akan Bu Ivi ajak kalian menghitung dengan teliti. Kemudian kalian lanjutkan dengan kelompok yang lain. Yang kalian lakukan, yang ketiga, saat selesai menghitung dalam satu kelompok, tulis terlebih dahulu sesuai dengan jumlahnya. Kenapa seperti itu? Karena nanti takutnya kalian lupa. Satu kelompok sudah dihitung, tidak ditulis, kalian menghitung kelompok yang lain. Akhirnya lupa. Wah, berapa ya ini tadi? Mengira-ngira akhirnya di karang-karang ini tadi 12. Padahal tadi sudah menghitung ada 20, jauh sekali. Makanya setelah menghitung kalian harus menulisnya terlebih dahulu supaya tidak salah, supaya tepat, sesuai dan nilainya pasti. Nah, kita lanjutkan. Setelah kita menghitung jumlahnya, kita akan membandingkan. Jadi sebelum membandingkan, kita harus menjumlahkan terlebih dahulu. Membandingkan 2 kumpulan benda apa yang harus dilakukan ya. Nanti setelah kita membandingkan, kita akan mendapatkan 3 pernyataan, 3 kalimat. Yang pertama, bisa lebih banyak atau lebih dari. Kita bisa menulisnya dengan lebih sedikit atau kurang dari, atau kita bisa menemukan bahwa sama banyak ya. Coba lihat ke papan. Lihat ke papan ya anak-anak. Bu Ivi akan tuliskan 3 pernyataan tadi, biasanya diberi simbol. Jadi simbol tadi kalau lebih banyak itu biasanya diberi simbol yang menghadap ke kiri. Kalau simbolnya lebih sedikit itu menghadapnya ke kanan. Kalau sama banyak, kalian sudah pasti tahu dengan simbol sama dengan. Baik, sudah paham? Ya, jadi kalau kita membandingkan banyak 2 kumpulan benda, maka akan ditemukan 3 pernyataan tadi. Bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit,
bisa sama banyak. Begitu ya. Siapa yang belum paham? Kalau belum paham nanti bisa bertanya ke gurunya. Kita lanjutkan. Menghitung banyak dua kumpulan benda. Coba kalian lihat, di situ ada kambing, ada ayam. Kita coba kelompokkan seperti yang sudah Bu Ivi jelaskan tadi. Untuk menghitung jumlahnya, kita kelompokkan dulu. Yang kelompok kambing ya harus dengan kambing, tidak dijadikan satu dengan ayam. Sekarang Bu Ivi ajak kalian untuk menghitung kambing terlebih dahulu. Kita hitung ya kambingnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, dan berapa kambing yang ada di situ? Ternyata ada 18 kambing. Kita hitung untuk ayamnya, kelompok ayam. Kelompok yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24. Ayamnya ada 24. Perbandingannya kita lihat mana yang paling banyak. Kita sudah menghitung kambing ada 18, lalu ayamnya ada 24. Nah, yang paling banyak adalah ayam. Lihat angka puluhan antara angka 1 dan 2. Tentunya 2 lebih banyak ya. Jadi ayam itu lebih banyak daripada domba. Itu domba ya. Oke anak-anak, nanti akan Bu Ivi lanjutkan. Tetap di depan televisi kalian. Nanti akan kembali lagi bersama Bu Ivi dalam belajar dari rumah bersama guruku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes, yes, yes. Kembali lagi ya bersama Bu Ivi dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Kita lanjutkan materi kita. Tadi kita sudah menghitung banyaknya benda, lalu kita sudah membandingkan antara domba dengan ayam. Ternyata yang kita temukan ayam lebih banyak daripada domba. Kita lanjutkan untuk kelompok hewan berikutnya ya. Oh, ternyata kita belum menuliskan kalimat perbandingannya. Ya, ayam lebih banyak daripada domba. Pernyataan yang sudah kita temukan. Yang kedua, ternyata domba lebih sedikit daripada ayam. Nah, kita lanjutkan untuk hewan yang selanjutnya. Kita hitung dulu. Ada kelompok kupu-kupu dan nanti kita lihat ada kelompok apa lagi ya. Nah, kupu-kupunya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 kupu-kupu. Kita bandingkan dengan kelompok hewan yang kedua. Hewan apa ya yang dipakai Bu Vivi? Coba
ternyata ada bebek. Ini bebek yang pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ya, ada 21 bebek. Kita bandingkan sekarang kalimatnya ya. Yang paling banyak apa? Kupu-kupunya tadi ada 24, bebeknya ada 21, jadi yang banyak adalah kupu-kupu. Kita lihat angka puluhan yang ada di depan sama-sama 2 ya. Kita lihat yang belakang, mana yang lebih banyak antara 1 dengan 4? Mana yang banyak? Angka 4. Jadi kupu-kupu lebih banyak daripada bebek. Kalimat pernyataannya ya, kalimat perbandingan yang pertama, kupu-kupu lebih dari bebek. Jadi jumlahnya lebih dari bebek. Lalu untuk bebek jumlahnya kurang dari kupu-kupu. Ya. Nah, anak-anak, Wifi belum memberi contoh untuk kelompok benda yang sama. Jadi anak-anak kalau membandingkan kelompok benda yang sama, itu biasanya jumlahnya angka depan atau belakangnya sama. Kalau sama, kalian bisa menggunakan kalimat pernyataan yang menggunakan sama banyak. Simbolnya kalian pasti tahu. Ada simbol straight-straightnya sejajar ya. Itu adalah simbol untuk sama banyak. Sudah paham? Sudah? Ya, alhamdulillah sudah paham. Oke, kita lanjutkan. Ternyata kita sudah sampai pada kesimpulan. Kita simpulkan ya. Baik anak-anak, kesimpulannya materi kita pada pagi hari ini yang pertama, untuk membandingkan banyak dua kelompok benda itu dilakukan dengan menghitung jumlah satu kelompok benda terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung kelompok yang lain. Ya, seperti yang sudah kita lakukan tadi. Jadi sebelum kita membandingkan banyak dua kelompok benda, kita harus menghitung jumlahnya terlebih dahulu antara satu kelompok, lalu dilanjutkan dengan kelompok yang lain. Jangan lupa untuk menulis angkanya terlebih dahulu sebelum pindah menjumlahkan di kelompok yang lain, supaya tidak lupa. Itulah manfaatnya kalau kita menulis ya. Lalu kesimpulan yang kedua, perbandingan dua kelompok benda akan menghasilkan pernyataan lebih dari atau lebih banyak dari, lalu kurang dari atau lebih sedikit dari. Dan kalimat pernyataan yang ketiga adalah sama banyak. Kesimpulannya sedikit ya, tapi kalian harus ingat ya. Kita lanjutkan tugas. Setelah kita menyimpulkan, kalian ada tugas nih. Tugasnya cuma satu, tapi kalian hasilnya harus bagus karena mudah sekali. Tugasnya tulis kalimat perbandingan dua kelompok hewan yang ada di situ. Coba kalian lihat, bisa kalian foto. Kalian hitung itu, hitung dulu ya, kucingnya ada berapa, lalu anjingnya ada berapa. Ya anak-anak ya, coba Wifi kasih jeda dulu sebentar untuk memfoto tugas kalian. Jangan lupa setelah memfotonya, kalian kerjakan di buku tematik kalian, lalu bisa kalian foto
Hasilnya kalian tunjukkan ke guru kalian. Oke anak-anak? Tidak terasa, sudah 30 menit Bu Ivi menemani kalian. Anak-anak terima kasih telah membersamai Bu Vivi dan teman-teman yang lain. Jangan lupa tetap memakai masker saat kalian keluar rumah, karena kalian harus mengaji, harus misalnya membersihkan rumah di luar ya. Jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan. Anak-anak selain memakai masker, jaga jarak. Jaga jarak kalau memang kalian harus pada tempat yang ada orang lainnya. Kalau di rumah kalian bisa menjaga ya dengan keluarga. Kalau di luar misalnya di tempat mengaji, kalian juga harus menjaganya. Lalu mencuci tangan dengan sabun. Anak-anak terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak hebat Surabaya.